Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kasih-Mu, di mana kami dapat bangun kembali di pagi hari ini untuk menikmati bagaimana firman-Mu ingin menyapa kami di pagi hari ini. Tuhan, ajari kami Tuhan dengan kerendahan hati kami, agar kami dapat mengerti bagaimana firman-Mu ingin berkata kepada kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kerendahan hati, agar kami dapat menikmati firman-Mu sebagian oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Ini Tuhan doa kami dalam nama Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat 26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Menara Miring Pisa di Italia dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang ikonik ketika kita berkunjung ke negara Italia. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa Menara Pisa itu miring? Karena saat di pembangunannya, Menara Pisa dibangun di atas tanah dengan tanah yang lembek, sehingga ketika bangunan tersebut berdiri, ia tidak bertahan lama dan terus miring. Sehingga dalam sejarahnya, Menara Pisa mengalami berbagai renovasi atau perbaikan. Yang kemudian di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika sebuah bangunan berdiri di tanah yang lembek, di tanah yang tidak kokoh, maka bangunan tersebut tidak akan bertahan lama. Demikian juga dengan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membangun hidup kita di atas pondasi duniawi, ketika kita hanya berorientasi kepada hal-hal duniawi ini, seperti uang, kekayaan, jabatan, harta, maka ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi kesulitan, kita kemudian tidak akan sabar, selalu egois, mementingkan diri sendiri, dan juga kemudian melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi berbeda dengan seseorang yang melandasi hidupnya dengan firman Tuhan, di mana ketika seseorang melandasi hidupnya dengan firman Tuhan, dengan imannya kepada Tuhan Yesus, dan di saat yang sama ketika orang tersebut menghadapi pergumulan, dia akan bertahan lama. Orang tersebut akan mengerti dan mempunyai iman, psikologi, dan kemudian sikap yang dewasa bagaimana ia dapat menghadapi pencobaan tersebut. Dan kemudian dia juga akan tetap setia kepada Tuhan. Dan juga bertahan bagaimana ia seharusnya memuliakan Tuhan di tengah-tengah kondisinya, di tengah-tengah pergumulannya. Yang sehingga di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, yang mungkin sekarang sedang menghadapi pergumulan, yang mungkin sekarang sedang menghadapi berbagai penderitaan, baik itu penderitaan atau pergumulan dalam hubungannya antar keluarga, pasangan, ataupun penderitaan dalam ekonomi, kesehatan, dan juga di tempat kerjanya. Di sini kita diberi pilihan. Apakah kita mau melandaskan hidup kita kepada hal-hal duniawi seperti harta, tahta, jabatan, atau kita melandasi hidup kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, di sini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya di pagi hari ini, agar kita mengawali hidup kita dengan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai gaya hidup kita. Dengan cara apa? Seperti berdoa, kemudian ikut berbagai persekutuan doa, PA, ataupun rajin beribadah di hari Minggu, dan bahkan juga membaca Alkitab setiap hari. Dan disitulah kita memelihara iman kita, mendirikan pondasi yang kuat, dan juga sebagai
dasar kita untuk tetap menjadi kuat dalam menghadapi pergumulan kita. Kiranya Roh Kudus memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin dewasa, semakin bersemangat, dan juga semakin kokoh dalam melandasi hidup kita di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, di mana firman-Mu hari ini menyapa kami agar kami dapat melandasi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, betapa banyak Tuhan pencobaan, betapa banyak ujian yang kami hadapi, betapa banyak pergumulan dan penderitaan yang kami rasakan. Tapi Tuhan, kami berharap, kami memohon agar kiranya melalui Roh Kudus-Mu Engkau menyertai kami dan mengertikan kami agar kami dapat menaati firman-Mu Tuhan dan menjadikan firman-Mu menjadi landasan kehidupan kami. Tuhan, kiranya Kau memberikan kami berkat mengawali pagi hari ini Tuhan, agar kami selalu setia dengan apa yang firman-Mu katakan. Dan ampuni Tuhan dosa-dosa kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Ini Tuhan doa kami dalam nama Allah Bapa, nama Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua.